Assalamualaikum Ibu Dita. Perkenalkan, nama saya Sri Puspawati dengan NIM 2213303. Izinkan saya untuk mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen kelas. Berikut adalah makalah rancangan rencana pembuatan sekolah Fun Learning Preschool and Kindergarten. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dalam pembuatan makalah ini. Manajemen kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan memperbaiki suasana dan kondisi kelas, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Pengertian kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Sedangkan tujuan pengelolaan kelas adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Rancangan pendirian sekolah ini meliputi nama sekolah, logo sekolah, visi misi sekolah, dan rencana program sekolah 5 tahun. Fun Learning Preschool and Kindergarten mempunyai arti dan filosofi, yaitu Fun Learning punya arti pembelajaran yang menyenangkan, dan filosofinya adalah percaya bahwa saat anak memasuki usia Golden Age, pendidikan anak usia dini adalah cara yang tepat untuk mengembangkan potensi anak dalam bentuk karakteristik fisik, sosial, emosional, spiritual, dan kognitif sebagai persiapan untuk ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan berikut adalah logo dari Fun Learning Preschool and Kindergarten. Dalam logo ini terdapat makna, yaitu gambar anak yang ceria dengan buku yang besar, yang artinya adalah bagaimana Fun Learning menjadi wadah bagi anak-anak usia dini untuk mulai mengembangkan bakat dan potensi mereka. Gambar Fun Learning sendiri mempunyai warna ungu, yang artinya unik, tegas, namun lembut, yang menjelaskan bahwa di sekolah Fun Learning, anak-anak akan dididik dengan mengenakan konsep rules, sehingga anak-anak akan memahami arti sebab akibat, bagaimana bersosialisasi yang baik dengan lingkungan sekolah, dan menumbuhkan kemandirian anak. Fun Learning Preschool and Kindergarten juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang terpercaya dan unggul bagi semua anak. Dan misinya adalah membantu anak-anak mengembangkan bakat dan potensi mereka sebagai bekal dasar pendidikan mereka di masa depan. Berikut adalah rencana program 5 tahun. Di tahun pertama, kami akan mengerjakannya di tahun 2023, yaitu membuat anggaran pembangunan sekolah dan mencari lahan atau lokasi untuk pembangunan sekolah. Disambung di tahun kedua dan di masih tahun yang sama, kami akan membuat visi dan misi pendidikan, membuat kurikulum, menentukan alat peraga edukatif, menyiapkan pernyataan pengajaran, dan mengajukan izin pendirian sekolah dan kurikulum dari pemerintah setempat. Di tahun ketiga, juga kita akan mengerjakan di tahun 2024, yaitu membentuk perusahaan, menyiapkan rencana bisnis, mengumpulkan dewan direktur, mengajukan pembentukan perusahaan atau institusi ke pemerintah setempat, mendaftarkan perusahaan sebagai institusi non-profit atau nirlaba, dan membuat NPWP atau status bebas pajak. Di tahun keempat, kita akan mengerjakannya di tahun 2025, yaitu kita memulai membuka sekolah, mengatur pembiayaan sekolah, merekrut staf administrator yang baik, dan menyiapkan fasilitas sekolah.
Dan di tahun kelima, yaitu di tahun 2026, kami akan merekrut guru-guru yang hebat, mempromosikan atau mensosialisasikan sekolah, merekrut murid-murid yang sesuai dengan kriteria sekolah, dan memulai kegiatan KBM. Berikut adalah hasil perancangan sekolah, yaitu Denah Sekolah Fun Learning Preschool and Kindergarten. Di sini saya akan memberikan video bentuk sekolah dari Fun Learning. Ini adalah gerbang utama sekolah Fun Learning Preschool and Kindergarten. Setelah melewati gerbang utama, orang tua akan bertemu dengan area parkir yang terdiri dari dua pos security satpam, musola, dan juga toilet. Dan ini memasuki adalah lobby yang terdiri dari waiting room, coffee shop, administrasi pembayaran, resepsionis, dan juga toilet. Lalu masuk ke entering 2, di sini anak-anak sudah mulai masuk ke dalam kelas masing-masing, yaitu ada kelas playgroup, toddler, dan preschool. Di sini kita punya 4 kelas kecil, dan di sini ada ruang prinsipal atau kepala sekolah. Di dalam ruang kelas ini juga sudah terdapat seperti class rules, kalender, birthday chart, pojok baca, dan juga shelf. Ini adalah ruang konseling, dan di sebelah kanan ini adalah medical room, yaitu apabila ada anak yang sakit atau kurang sehat, kita bisa menaruhnya di sini. Dan ini adalah ruang computer and library room. Dan di sebelahnya yang berwarna biru ini ada ruang science. Lalu di sebelah kanan ada mini theater. Fungsi dari mini theater ini adalah untuk acara-acara yang akan diadakan di sekolah dalam bentuk pertunjukan. Namun apabila ada event yang sangat besar, kita akan mengadakannya di dalam hall. Dan ini adalah ruang gym room yang sisi-sisinya dilapisi oleh kaca. Dan yang berwarna pink ini adalah kelas K1A, K1A, K1B, K2A, and K2B. Ya. Dan ini adalah ruang Montessori, dan sebelahnya adalah exit door, di mana exit door adalah tempat apabila ada kejadian yang tidak kita inginkan, itu adalah jalan jalan keluar untuk anak-anak dan eh, untuk anak-anak dan guru-guru dan juga staff. Baik, saya akan kasih selanjutnya. Nah, ini adalah ruang Montessori. Di dalam ruang Montessori ini terdapat 5 area pelajaran, yaitu di setiap areanya sudah dilengkapi dengan material yang sangat baik. Di ujung, di pojok kelasnya juga sudah terdapat pintu connecting door menuju ke backyard. Ini adalah musola, dan yang kecil ini adalah sajadahnya.
Dan di sini ada indoor playground, yaitu terdiri dari wall climbing dan juga eh, ruang beberapa ruang untuk area bermain anak. Dan ketika kita keluar, di sini kita akan menemukan backyard yang terdiri dari outdoor playground. Outdoor playground ini terdiri dari pojok hening. Apabila anak tidak ingin bermain yang terlalu ramai, di sini ada swimming pool, dan di sini ada mini garden, yaitu ketika anak-anak mempelajari tentang alam dan mereka bisa mengaplikasikan di mini garden ini. Dan ini adalah outdoor playground. Di dalam swimming pool ini terdapat shower yang sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan berikut dengan changing room-nya. Dan ini adalah changing room untuk laki-laki dan sebelahnya adalah changing room untuk perempuan. Sekolah online ini juga memiliki uh, arah atau putaran untuk orang tua murid uh, ketika mendrop off anaknya, dia akan berputar mengelilingi sekolah yang gunanya adalah untuk menghindari kemacetan di depan area sekolah. Jadi, anak-anak akan tetap aman masuk ke dalam sekolah dan orang tua juga aman dan aman terhindar dari kemacetan. Ini adalah tampak atas dan tampak samping. Di area parkir ini ada terdapat area parkir motor dan parkir mobil. Berikut adalah pembuatan indoor berupa tempelan kelas, yaitu absensi kelas. Ini adalah alat dan bahannya dan cara pembuatannya. Tujuan dari absensi kelas adalah eh, anak dapat mengenal namanya sendiri dan nama temannya, dapat mengetahui jenis kelaminnya, membiasakan disiplin pada anak, dapat menyebutkan teman yang tidak datang ke sekolah, memotivasi anak untuk datang ke sekolah, dan memberi data bagi guru untuk siswa yang hadir atau tidak hadir di sekolah. Dan ini adalah peraturan kelas. Berikut adalah alat dan bahannya dan cara pembuatannya. Manfaat dari penggunaan tata tertib kelas adalah anak dapat memahami tata tertib kelas, anak dapat mengingat isi tata tertib kelas karena pembiasaan setiap harinya dan diharapkan agar anak dapat mematuhi isi tata tertib tersebut sehingga melatih anak tertib dan disiplin. Lalu kita akan ke pembuatan maket dana sekolah. Sekolah Fun Learning Preschool and Kindergarten ini mempunyai skala perbandingan 1:25. Jadi 1 mewakili 25 cm ukuran sebenarnya. Jadi total luas seluruh area sekolah yang akan dibangun adalah 2.392 meter persegi. Kesimpulan dari makalah ini adalah pengelolaan kelas adalah untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Saran dari pembuatan ini adalah dengan penataan ruang yang baik dapat memudahkan peserta didik untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Berikut adalah daftar pustaka dan lampiran foto. Baik, sampai di sini penjelasan presentasi saya mengenai manajemen kelas. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.